Menembus hujan deras menuju kampung halaman. Cerita mudik keluarga kecil dari Jambi. Halo teman-teman semua, dalam video ini kami ingin berbagi cerita tentang perjalanan mudik lebaran keluarga kecil kami. Sebuah kisah yang sederhana tapi penuh makna. Dimulai dari kota Jambi, menyusuri jalan malam yang basah oleh hujan, menuju ke Kabupaten Tebo dan akhirnya sampai ke kampung halaman tercinta di desa Sungai Abang. Kami berangkat dari rumah di kota Jambi pada H-3 Lebaran. Mobil Siti Karep Mungil kami jadi saksi bisu perjalanan ini. Penumpangnya hanya 4 orang dewasa dan 1 bayi. Kami juga baru berusia 8 bulan. Satu keluarga kecil, membawa harapan besar untuk bertemu sanak saudara di hari kemenangan. Jam menunjukkan pukul 20.13 saat kami menyalakan mesin dan mulai melaju. Langit malam terlihat tenang. Tapi beberapa menit setelah keluar dari kota, tetes hujan mulai turun, pelan, lalu deras. Lalu sangat deras. Hujan deras seperti ingin menguji niat kami. Tapi kami tetap melaju. Perlahan namun pasti, wiper mobil bekerja ekstra dan pandangan di balik kaca jadi terbatas. Tapi kami tidak sendiri. Lampu-lampu dari kendaraan pemudik lainnya ikut menerangi malam. Ada rasa haru tersendiri ketika melihat rombongan pemudik lain di jalan. Rasanya seperti sedang berjalan bersama orang-orang yang punya tujuan sama, pulang. Anak-anak di kursi belakang mulai terlelap, suara hujan jadi nyanyian alam yang menenangkan. Tapi bagi kami pengemudi, malam itu seperti petualangan. Jalan yang gelap, licin dan tak selalu mulus, banyak lubang yang tak terlihat. Jika lengah sedikit bisa saja terperosok. Tapi itulah bagian dari cerita mudik. Beberapa jam melaju kami tiba di kawasan Sungai Puar. Tempat ini bisa dibilang rest area alam bagi para pemudik. Di sini kami berhenti sejenak untuk melepas penat. Ada warung-warung kecil, toilet bersih, musola dan tempat parkir yang cukup aman. Walaupun sederhana, tempat ini sangat membantu apalagi saat hujan masih mengguyur dan jalanan masih panjang. Kami mengisi perut, mengganti popok bayi dan menikmati teh panas sambil menenangkan tubuh yang mulai lelah. Dan tak kalah penting, kami periksa kondisi kendaraan, ban, oli, dan bahan bakar. Sedikit tips untuk teman-teman yang lewat jalur ini, pastikan isi BBM dari kota karena sepanjang jalur ini SPBU sangat terbatas. Jangan sampai kehabisan bensin di tengah jalan gelap dan hujan, teman-teman. Setelah semuanya siap, kami melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut, hujan belum juga reda. Tapi kami terus berjalan sekitar jam 12 lewat. Akhirnya kami tiba di kota Tebo. Kami putuskan untuk istirahat dan makan malam. Anak-anak kembali terbangun, lapar dan langsung menyantap makanan hangat yang sudah disajikan. Saya sempat mengecek lagi kondisi mobil. Meski lelah tapi hati sangat senang. Setidaknya 1 titik besar perjalanan sudah dilewati. 1 jam kemudian kami kembali ke jalan. Kali ini menuju Kabupaten Bungo, tempat kediaman kakak ipar saya. Jalur dari Tebo ke Bungo cukup menantang. Awalnya jalanan lebar dan mulus. Tapi tak lama kemudian mulai menyempit, berkelok, dan beberapa titik bahkan tanpa lampu penerangan. Tapi untungnya arus kendaraan cukup ramai, kami berasa lebih aman melaju bersama rombongan pemudik lainnya. Sekitar jam 3 pagi kami tiba di rumah kakak ipar saya. Suasana sunyi, anak-anak kembali tertidur, dan kami pun akhirnya bisa merebahkan badan. 2 hari kami habiskan di sana. Hari-hari yang sangat penuh canda dan cerita. Makan bersama, minum kopi, dan bercengkrama maksud saya. Dengan keluarga besar jadi momen tak tergantikan. Malam terakhir puasa kami lanjutkan perjalanan menuju desa Sungai Abang, Kecamatan Tujuhkoto, Kabupaten Tebo, kampung halaman saya. Kami berangkat malam-malam karena ingin sampai sebelum sahur dan berbuka puasa terakhir bersama keluarga besar. Jalanan sepi tapi udara segar dan rasa rindu yang menggebu membuat kami tetap semangat dan benar saja sekitar jam 2 pagi kami pun tiba. Disambut pelukan hangat orang tua dan keluarga, semua lelah terasa hilang. Malam itu kami tidur dengan damai karena keesokan harinya adalah hari yang dinanti, Idul Fitri. Pagi harinya kami melaksanakan sholat Idul Fitri bersama warga desa. Suasana masjid begitu khusyuk, semua berpakaian rapi. Senyum tak terlepas dari wajah-wajah yang lama tak bertemu. Setelah sholat kami mulai silaturahmi ke rumah keluarga terdekat. Pelukan, tawa, tangis haru mewarnai hari itu. Sore harinya sekitar pukul 4 kami mulai berkemas kembali.
Kali ini tujuan kami adalah kota Muara Bungo, karena saya harus kembali menjalani aktivitas kerja dan beberapa kegiatan peliputan yang telah menanti. Hampir 3 jam perjalanan dan akhirnya kami tiba kembali di rumah kakak ipar saya. Hari-hari berikutnya kami habiskan untuk berwisata ke beberapa tempat, berkumpul dengan teman-teman lama, serta menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Hampir 1 minggu penuh kami berada di sana, waktu berjalan cepat ketika diisi dengan kebersamaan. Dan akhirnya tibalah saatnya kami bersiap kembali ke kota Jambi. Sekitar jam 8 malam kami selesai berkemas dengan perasaan campur aduk. Kami kembali naik ke mobil yang sama dengan semangat yang masih utuh. Kami memang sengaja memilih perjalanan malam, karena meskipun lebaran perjalanan tidak pernah benar-benar sepi. Pemudik masih terus melaju, membawa cerita mereka sendiri-sendiri. Kami kembali menembus malam, kali ini tanpa hujan. Tapi dengan hati yang lebih hangat, karena kami tahu mudik bukan sekedar pulang, tetapi merajut kembali rasa, mempererat hubungan, dan menyimpan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan cerita perjalanan kami. Semoga teman-teman semua juga merasakan indahnya mudik dengan segala cerita unik yang menyertainya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan selamat lebaran untuk semuanya.